Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini masih pukul 10.42 waktu. Nah, jadi teman-teman mungkin yang beda kota dengan saya karena saya pakai Wita ya, daerah Balikpapan. Oke. Hari ini kita share GBP USD ya. GBP USD kemarin di tanggal kalau nggak salah 19 April bulan lalu ya, saya share mengenai GBP USD apakah akan mengalami kenaikan. That's possible-nya adalah ternyata dia benar-benar mengalami kenaikan, dan apakah sudah selesai dari ending wave-nya wave 5 ini. Kita lihat hitung dulu ya. Pertama kan di tanggal 19 April kalau nggak salah itu saya menghitung di sini ternyata pola 1 2 3 4 5 ternyata di sini membentuk pola A, B, C, maka disinilah yang disebut dengan pola triangle ya. Kalau teman-teman lihat di sini nampak jelas ya. Nah, ini jadi dari pola A B C W X Y dia sama dengan A membentuk A B C D E. Jadi kalau kita tarik alurnya seperti ini di sini. Nah, di sini membentuk pola A B C D berarti di sini kasih invalidnya lagi lah. Jadi nah di sini oke. Setelah kita bikin mapping seperti ini kan kita membuat proyeksi ya kan, kita hitung wave-nya. Ini wave 1 berarti ini 1 2 ini 3 4 5. Kita tandain di sini 1, tandain di sini 1 2 3 4 dan 5. Kita ganti dulu parameternya. Ini ya. Jadi 1 2 3 4 5. Nah, kemudian dia membentuk pola 1 2 3 4 5 di sini lagi. Di sini teman-teman. Oke, di sini. Nah. Oke, di sini kita lihat. Nah, polanya adalah seperti ini. Jadi leading lagi ya, dia 1 2 3 4 5, kemudian dia membentuk pola A B C. Dan possible-nya adalah di sini menjadi wave 1, di sini 2, nanti naik ke 3 4 5. Jadi naiknya masih tinggi ya, dengan catatan dari poin wave 2-nya ini tidak boleh break melebihi dari garis hitam yang telah saya buat ini. Karena apa? Inilah batasan untuk dia tidak membreak atau memvalidkan dari pola Elliott wave ini ya. 1 2 3 4 5. Kemudian di sini 1 2 3 4 5. Wave 1 di sini possible-nya adalah membentuk pola A, kemudian A B C. Jadi kita bikin mappingnya adalah 1 2 3. Oke, ini saya ganti lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi sorry, ini minornya saya ganti dulu. Minor. Oke. Nah, jadi untuk GBP USD selama dia belum berhasil membreak dari poin ini yang garis hitam ini, besar kemungkinan bahwa dia akan kembali turun membentuk pola ABC. Kemudian di sini 1 2 3 4 5. Di sini wave 2-nya. Jadi kalau kita tarik Fibonacci-nya itu sendiri, menggunakan Fibo, ambil titik dari wave kan A B C D E. Berarti dari sini, dari yang sini ke sini, teman-teman. Tarik ke sini. Nah. Ini. Oke. Nah, kita kasih garis baru. Kita kasih garis area 38, kemudian area 50. Nah, kita bikin udah dapat ya, kita sudah ya gambaran ya. Jadi apakah dari GBP USD ini akan turun kemudian dia naik kencang sekali dari wave 1 ke 2, naik kembali, apakah dia akan membuat low baru. Nah, teman-teman, antisipasinya adalah Elliott wave ini uniknya kita bisa membuat plan kedua, tapi saran saya patenkan dulu untuk
untuk plan satunya dulu ya, karena kita membuat plan satu ini seperti ini. Nah setelah itu mengambil koreksi. Sekali lagi, jika dari harga candlenya ini tidak melebihi dari garis hitam ini, maka potensial untuk GBP USD untuk kembali bearish itu masih terjadi ya. Jadi simpel banget ya menggunakan Elliott Wave. Kalau invalid berarti tidak boleh digunakan lagi. Jadi kalau udah kena invalid itu seperti mantan teman-teman ya. Mantan tuh ngeselin ya. Nggak enak kalau udah kena invalid tuh. Nah di sini sudah. Jadi simpelnya adalah di sini juga saya melihat bahwa mana jika memang benar ini akan naik daerah ini bisa kita untuk area entry sell ya di area-area ini. Kemungkinan besar seperti itu, tapi sekali lagi perlunya konfirmasi di TF yang lebih kecil, karena untuk perubahan di TF besar itu saya selalu menggunakan di M15 dan M30. Itu aja untuk minimalisir risiko aja sih, karena kalau terlalu besar time frame-nya kan berarti risknya juga besar banget ya. Oke, mungkin itu aja pandangan dari saya. Insya Allah jika ini tidak di break, harga ini tidak membreak dari poin wave 1 di sini, besar kemungkinan dia akan kembali turun ya. Jadi itu aja. Jadi potensialnya adalah kunci di level-level ini adalah untuk di tanggal 26 bulan 5 2021 ini. Oke. Mungkin itu saja pandangan dari saya untuk GBP USD. Saya masih fokus untuk buy, tapi kalau memang ada potensial untuk koreksi sell ya sell. Why not gitu loh. Ya. Oke, gitu aja dari saya untuk GBP USD sudah itu aja. Terus untuk pair-pair yang lain teman-teman bisa lihat aja di channel Telegram, dan nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau ini mapping ya, atau misalnya pengen aduh saya capek banget nih mapping, udah belajar Elliott Wave malas counting, teman-teman bisa join, dan teman-teman bisa join ke link yang saya berikan nanti. Setelah itu nanti join di broker yang saya pilih seperti biasa, karena saya membuka IB juga ya. Jadi kalau memang ada yang mau silahkan join di broker tersebut, nanti konfirmasi ke saya, nanti saya masukkan ke channel yang khusus memang untuk area entry untuk 5 pair aja ya, XHU, GU, EU, kemudian ada pair AU dan EU, tapi lebih cenderung di XHU, GU dan EU sih ya. Itu aja, karena itu yang sering ditradingkan ya, yang sering ditradingkan. Jadi kalau sudah di bawah eBay saya itu nanti bisa dapat gambaran Elliott Wave-nya seperti apa, mappingnya seperti apa ya. Nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut, teman-teman bisa kontak di Telegram. Untuk hari ini itu aja ya. Mudah-mudahan kita bisa profit berjamaah insya Allah, dan mudah-mudahan plan kita sesuai ya. Mudah-mudahan dia naik, kemudian dia turun, naik ya, naik dulu, naik, kemudian dia kembali turun, dan kembali naik lagi. Mudah-mudahan, semoga, bismillah. Ingat ya, pakai time frame yang lebih kecil aja ya teman-teman, pakai time frame yang lebih kecil, karena kalau pakai time frame yang lebih kecil kita lebih mudah untuk membuat plannya di H1 atau M15 ya. Itu aja dari pandangan dari saya. Selama harga dari poin ini belum di break, yang garis hitam ini belum di break, insya Allah poin B di sini belum selesai ya. Itu aja deh ya. Tetap kita berpegang jaga manajemennya teman-teman, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan tetap sehat selalu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.